Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVDku Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 31 Mei 2022, hari terakhir bulan Maria. Saya yakin banyak di antara kita merasa sangat dekat dengan Bunda Maria selama bulan Mei, bulan di mana kita berziarah bersama Bunda Maria. Hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Marilah kita belajar dari keduanya. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita diingatkan untuk selalu belajar dari Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami dua orang ibu yang sangat kuat dalam iman akan Dikau. Terima kasih atas segala contoh hidup mereka. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mengikuti contoh hidup mereka, agar kami pun selalu dekat padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya."
Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah belajarlah dari Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Hari ini kita merayakan Pesta Maria mengunjungi Elizabeth. Beberapa poin penting yang kita pelajari dari kedua ibu yang hebat ini. Yang pertama, Maria ingin membagi sukacitanya dengan Elizabeth, yang juga sudah mengalami pengalaman iman. Hanya orang yang sudah mengalami pengalaman iman bisa memahami apa artinya pengalaman iman. Pesannya untuk kita, bagilah pengalaman iman kepada teman-teman kita, dan terbukalah mendengarkan sesama. Iman kita akan diteguhkan berkat keterbukaan dan mendengarkan pengalaman iman sesama kita. Yang kedua, Maria dan Elizabeth selalu sensitif akan bisikan Roh Kudus. Didorong oleh Roh Kudus, Bunda Maria bergegas mengunjungi Elizabeth. Sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Elizabeth pun langsung berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan." Lewat mulut Elizabeth yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia mengakui bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Kalau malaikat Gabriel sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria bahwa dia akan menjadi Bunda Tuhan, maka mewakili manusia, Elizabeth mengakui bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Satu pesan untuk kita, agar selalu terbuka kepada Roh Kudus. Yang ketiga, Bunda Maria begitu ekspresif. Begitu mendengar pengakuan iman Elizabeth, maka Maria langsung mengangkat pujian. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Sungguh satu sikap mulia memuji Allah dan tetap merasa sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Satu ajaran bagi kita untuk selalu rendah hati dan memuji Tuhan atas segala kebaikan dan cintanya kepada kita. Jangan pernah sombongkan diri di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya akar kesuksesan dan keberhasilan kita adalah Tuhan. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa kunjungan Maria kepada Elizabeth merupakan satu tanda solidaritas dan perhatian Maria menanggapi situasi Elizabeth. Ia mau membantu Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan anaknya. Injil katakan bahwa Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Satu ajaran bagi kita untuk selalu siap melayani siapa saja yang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan yang kelima terakhir, satu hal yang sangat menarik dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth adalah Elizabeth yang sudah lanjut usia, tetapi dia sangat menghormati Maria, gadis yang masih sangat muda, dan mengakui kelebihan Maria. Elizabeth tidak sombongkan dirinya, walaupun ia juga sudah mengalami pengalaman
akan Tuhan. Tetapi ia tetap sadar bahwa ia adalah seorang wanita biasa, sementara Maria adalah wanita yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bunda Tuhan, untuk melahirkan Sang Penebus. Satu ajaran untuk kita, untuk selalu tempatkan diri kita sesuai dengan status dan posisi kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Mereka sudah tundukkan kepada kita untuk saling membagi sukacita, mendengarkan bisikan Roh Kudus, siap membagi pengalaman iman, agar bisa menginspirasi sesama, solider dengan sesama, terlebih dengan yang sangat membutuhkan bantuan kita, dan tempatkan diri sesuai dengan status dan profesi kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa, memohon bantuan Tuhan agar kita pun selalu saling menghargai dan menerima kelebihan sesama, dan selalu siap mendengarkan bisikan Roh Kudus dan siap melaksanakan perintahnya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.